Ulkus kelamin seringkali menjadi masalah yang sangat meresahkan, namun masih banyak orang yang merasa malu untuk membicarakannya. Padahal, ulkus kelamin bisa menjadi tanda awal dari kondisi serius, termasuk infeksi menular seksual yang bisa berdampak panjang jika tidak segera ditangani. Dalam video ini, kita akan membahas secara lengkap tentang apa itu ulkus kelamin, apa penyebab utamanya, siapa yang paling berisiko, bagaimana gejalanya, apa saja solusinya secara medis maupun alami, dan bagaimana cara mencegahnya agar tidak berulang. Ulkus kelamin adalah luka terbuka atau lesi yang muncul di area genital, baik pada pria maupun wanita. Luka ini bisa terasa nyeri, bisa juga tidak terasa sakit sama sekali, tergantung penyebabnya. Ukurannya bisa kecil seperti sariawan, bisa juga melebar dan dalam. Biasanya ulkus kelamin muncul di sekitar penis, vagina, anus, atau daerah sekitarnya. Beberapa kasus bahkan bisa menyebar hingga ke paha bagian dalam. Ada beberapa penyebab utama dari ulkus kelamin. Penyebab pertama adalah infeksi menular seksual seperti sifilis, herpes genital, atau chancroid. Sifilis misalnya ditandai dengan luka tunggal yang tidak nyeri, tetapi sangat menular. Herpes genital sebaliknya biasanya menyebabkan luka kecil berkelompok yang sangat nyeri. Penyebab kedua adalah infeksi non-menular seperti penyakit autoimun atau reaksi alergi yang ekstrem terhadap obat-obatan tertentu. Penyebab ketiga adalah trauma fisik akibat hubungan seksual yang kasar, masturbasi dengan benda asing, atau kecelakaan yang melibatkan area genital. Penyebab keempat adalah kanker kulit di area genital. Meskipun sangat jarang, namun tetap perlu diwaspadai jika luka tak kunjung sembuh. Dalam hal risiko, pria dan wanita memiliki kemungkinan yang hampir setara untuk mengalami ulkus kelamin. Tetapi secara statistik, pria lebih sering terdiagnosis karena lebih banyak mencari bantuan medis setelah muncul gejala. Sedangkan pada wanita, ulkus kelamin kadang tidak terlihat jelas karena tersembunyi di dalam lipatan vagina, dan ini membuat diagnosis bisa terlambat. Risiko meningkat drastis pada mereka yang sering berganti pasangan seksual tanpa proteksi atau memiliki riwayat infeksi menular seksual sebelumnya. Asal-usul istilah ulkus sendiri berasal dari bahasa Latin ulcus, yang berarti luka. Ulkus kelamin pertama kali diidentifikasi dalam dunia medis sejak abad ke-18 ketika dokter mulai mencatat adanya luka genital yang berkaitan dengan infeksi sifilis di kalangan tentara. Seiring waktu, dunia medis mulai membedakan jenis-jenis ulkus berdasarkan penyebab infeksinya, sehingga pengobatan bisa lebih tepat sasaran. Gejala ulkus kelamin biasanya dimulai dari rasa tidak nyaman di area genital. Bisa berupa rasa gatal, panas, atau terbakar. Setelah itu muncul bercak kemerahan yang berubah menjadi luka terbuka. Luka ini bisa mengeluarkan cairan bening atau nanah. Pada kasus tertentu, penderita juga mengalami pembengkakan kelenjar getah bening di sekitar selangkangan, demam, atau nyeri saat buang air kecil. Gejala bisa muncul dalam waktu 3 hingga 7 hari setelah terpapar infeksi. Jika Anda mengalami gejala seperti ini, penting untuk segera mencari bantuan medis. Namun sebelum panik, ada beberapa solusi alami yang bisa dicoba untuk membantu meredak rasa nyeri dan mempercepat penyembuhan. Pertama, jaga kebersihan area genital setiap hari, gunakan sabun yang lembut dan air hangat. Kedua, hindari penggunaan celana dalam yang ketat dan pilih bahan katun agar kulit bisa bernapas. Ketiga, konsumsi makanan yang kaya vitamin C dan zinc untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Keempat, gunakan kompres air garam hangat untuk mengurangi peradangan pada luka. Namun ingat, solusi alami ini hanya untuk membantu, bukan untuk menggantikan pengobatan medis. Di pertengahan video ini, saya ingin mengajak Anda untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lainnya seputar kesehatan seksual, penyakit dalam, dan solusi alami yang aman dari rumah. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like dan bagikan agar lebih banyak orang sadar akan pentingnya edukasi seksual yang sehat dan terbuka. Jika ulkus disebabkan oleh infeksi seperti sifilis atau herpes, maka pengobatan utamanya adalah antibiotik atau antivirus. Dokter biasanya akan melakukan pemeriksaan darah, kultur luka, atau tes cepat untuk menentukan jenis infeksi yang terjadi. Jangan pernah mencoba mengobati ulkus kelamin sendiri tanpa diagnosis karena salah penanganan bisa membuat luka makin parah dan menyebar. Pencegahan selalu lebih baik daripada mengobati. Untuk mencegah ulkus kelamin, ada beberapa langkah penting yang bisa dilakukan. Pertama, praktikan hubungan seksual yang aman dengan menggunakan kondom. Kedua, setia pada satu pasangan yang sudah teruji kesehatannya secara medis.
Ketiga, lakukan pemeriksaan rutin terutama jika Anda aktif secara seksual. Keempat, hindari penggunaan produk pembersih vagina atau penis yang mengandung bahan keras. Kelima, jangan gunakan celana dalam yang basah terlalu lama, karena kelembapan bisa memicu infeksi. Ulkus kelamin bukan hanya persoalan fisik, tapi juga bisa berdampak pada psikologis. Banyak penderita merasa malu, tidak percaya diri, hingga depresi karena merasa tubuhnya kotor atau tidak layak. Padahal kenyataannya, ulkus kelamin bisa terjadi pada siapa saja, dan bukan berarti seseorang itu tidak menjaga kebersihan. Yang terpenting adalah keberanian untuk meriksakan diri dan keinginan untuk sembuh. Jangan pernah menunda pemeriksaan jika Anda menemukan luka mencurigakan di area kelamin. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang sembuh total tanpa komplikasi. Jika Anda pernah mengalami ulkus kelamin dan sudah sembuh, tetap lakukan pencegahan agar tidak kambuh di masa depan. Ulkus bisa muncul kembali terutama jika daya tahan tubuh lemah atau ada infeksi berulang. Dengan edukasi yang benar, kita bisa menghentikan stigma seputar penyakit kelamin. Semoga video ini bisa membantu Anda memahami lebih dalam tentang ulkus kelamin dan mendorong untuk peduli terhadap kesehatan diri sendiri dan pasangan. Jangan takut untuk bicara, karena diam bukan solusi.